Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa restunya. Hari ini sore ini kita akan menghadiri dan mengisi untuk tausiah bukber di PT Pralon Indonesia di Jalan Raya Bogor. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebelum Kapuran. Ini sebelah sini nih. Bukan sesudah. Belum, di sini sebelah kiri. Ini depannya hijau. Kalau sesudah PT Pralon mah ituannya. Itu ya yang Myanmar PT apa yang ini tuh yang obat-obatan farmasi. Oh iya. Oh itu Pralon depan itu ya? Nah, ini Paralon tuh, Paralon. Itu kan? Nah, itu depan Paralon. Nah. Kita masuk ke itu. Nah, ini sama terbaik. Depan kali bukan? Ini Oh, ini. itu Paralon. Oh iya. Acara inti pada kesempatan sore yang berbahagia ini, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Syahid. Kemudian waktu yang dekat, silakan. Pak. Untuk kertasnya. Yang ini nggak hadir. Yang Yang nggak hadir. Oh ya, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum salam di pinggir sumur. Pohonnya tinggi di samping rumah Pok Munaroh. Yang jawab salam semoga panjang umur. Bisa pergi haji, pergi umroh. Mau pergi haji, Pak? Mau pergi umroh, Bu? Punya duit ya? Tenang, Pak, Bu. Kalau Allah maha berkehendak, kalau Allah mau, insya Allah ya. Jadi ijaroda sayan ayakulalahu kun fayakun. Tinggal ngatah jadi pergi. Tangga saya, Bu, kerjaannya jualan genteng. Bisa pergi umroh, percaya nggak? Sebabnya apa? Ke rumah-rumahnya dijual. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul rahmah syahrul maghfirah wa itqum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kami hormati segenap pimpinan dari PT Pralon, yaitu yang pertama Bapak Jenderal Manajer PT Pralon Bapak Insinyur Nurani, alhamdulillah. Kemudian General Manager PT Pralon Bapak Joko Wijaya. Juga yang kami hormati Manajer Factory Cimanggis Bapak Budi Laksmono ST, Bapak Manajer HRG Bapak Alfi Fauzi. Juga yang kami hormati juga yaitu Ketua Panitia Bapak Yurijal, dan juga tak lupa khusus
Bapak Ustadz Dedi bawa acara, dan juga Sayyidul Wasilah Bang Epi ya, yang menyebabkan saya hadir dengan Bapak hadirin sekalian. Burung dara sayapnya lebar, pesangkut kawat karena terbangnya rendah. Bapak Ibu Saudara apa kabar? Semoga sehat dan berkah. Sehat badannya Bapak semuanya? Ibu sehat? Kantongnya sehat? Saudara Bapak ya, pohon kelapa di atas bukit, pohonnya indah menjulang tinggi. Sedoain Bapak-bapak biar banyak duit. Kalau banyak duit bisa nambah lagi berkahnya. Ibu-ibu udah ngotot aja. Alhamdulillah, syukurlah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini tadi sempat diturunin hujan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan semangat niat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, acara ini bisa terlaksana, dan ini sungguh luar biasa. Apresiasi buat PT Pralon yang mana telah mengajak kita untuk bukber apa bubar Pak? Kalau bukber buka bersama, kalau bubar buka bareng. Alhamdulillah di sini kita difasilitasi ya, dikasih makanan, dikasih snack dan lain sebagainya. Ini apa? Ini adalah tanda rasa syukur beliau, para pimpinan kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini akan menambah berkah, lebih maju lagi PT Pralon. Karena ini adalah Allah yang berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakatum la azinanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka ingat azabku amat pedih. Ini adalah salah satu tanda bukti rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga niat hajat beliau dan kita semua dikabuli Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi di awal dikatakan ada yang pulang kampung. Ya. Ini ada orang sini ada. Banyak ya orang apa? Betawi ya yang nggak punya kampung sama saya. Ya. Mudah-mudahan yang punya kampung pulang kampung bisa selamat sampai tujuan hingga kembali lagi tanggal 17 apa tadi Pak? 17 April, alhamdulillah ya. Cukup lama ya liburan di kampung, mudah-mudahan dapat kembali lagi dan bekerja sebagaimana mestinya, tentunya lebih semangat lagi dan hasilnya juga lebih baik lagi. Salam salam semua tercurah bagi alam baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat umatnya yang selalu istiqomah mengikuti ajaran sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Tepatnya tanggal 17 pas nuzulul Quran. Berarti kita sudah melewati 10 hari Ramadan pertama, fase rahmah, dan saat ini kita masuki fase maghfirah, yaitu 10 hari Ramadan yang kedua. Setelah 2 bulan yang lalu, sebelumnya kita menunggu datangnya bulan yang mulia ini. Awal bulan Rajab sampai dengan Sya'ban, senantiasa kita berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Sekarang zamannya medsos. Beberapa hari sebelum masuk bulan Rajab kita udah kasih tahu. Kalau dulu boro-boro tahu udah puasa, ya, karena nggak ada WA. Sekarang alhamdulillah sebelum masuk Rajab kita udah dikasih tahu. Di bulan Rajab kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala melalui tetesan cucuran air mata. Di tengah malam baik sholat tahajud kita mohon dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan di bulan Sya'ban kita memperbanyak puasa kita ayyamul bid, 3 hari di awal, atau 3 hari di pertengahan, atau 3 hari di akhir Sya'ban, atau lolos sama sekali. Dan kita memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sosok manusia yang biasa namun luar biasa, yang telah mengeluarkan kita dari kebodohan zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh beradaban seperti sekarang ini, yang mengajarkan kita tentang tata cara untuk beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu senantiasa kita menghidupkan sunnah beliau. Kata Nabi, man ahyai sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka ia sungguhnya cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka ia bersamaku di surga. Mau bersama Nabi di surga? Cinta kepada Nabi? Mau bersolawat? Kita bersolawat sebentar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan ini adalah bulan berkah, bulan yang mulia. Kenapa dikatakan mulia? Kita lihat surat Al-Qadr, semuanya udah hafal ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu adzim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya telah kami turunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Sama mana saya syahrin ya. Yaitu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat dengan ruhnya memadati bumi ini. Karena malaikat tidak memerlukan ruang dan waktu. Jadi sebanyak apapun malaikat turun, kita nggak tahu, nggak ngelihat. Ya, coba kalau malaikat butuh ruang dan waktu, kebagian nggak kita duduk? Nggak kebagian, nggak ada malaikat, tidak kita sering berebut. Ya, itu malaikat turun bersama ruh, biizni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Tuhannya mereka mengatur segala urusan. Kapan waktunya malam kemuliaan itu? Salamun hiya hatta matla'il fajr, yaitu hingga terbit fajar. Disinilah keuntungan kita, keberkahan kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini lebih pendek usianya, itu di antara 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih dari itu berarti bonus. Ya, bonus dari Allah. Nah, kemudian umat Nabi Muhammad ini lemah. Maunya kalau ibadah buru-buru. Benar apa enggak? Ya. Beda dengan umatnya para nabi sebelum Rasulullah SAW. Ada yang 200 tahun, Nabi Ibrahim.
Ada yang 950 tahun. Nabi apa? Nabi Nuh. Ada yang 1000 tahun. Nabi Adam alaihissalam. Fisiknya kuat-kuat. Dan ibadahnya, kalau ibadahnya Pak, lama sekali. Tapi dengan keberkahan Rasulullah SAW, Allah kasih kita bonus, yaitu tadi Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita hitung bagi 12, sekitar 83 tahun. Kalau umur kita katakan 60 tahun, akhir balik kita umur 15. 60 dikurangi 15, 45 dikali 83 berapa? Ya? Itu sekitar 3000 tahun lebih. Ini melebihi daripada usia Nabi Adam. Ini keberkahan dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asy-Syaikh Imam An-Nawawi melalui kitabnya Riyadhus Shalihin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadar min ahsani imaman waqti saban gufirolahu mata qadama min jambi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, salat di malam itu, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholat pada malam hari itu, maka sama dengan kita sholat 83 tahun. Ada yang mampu sholat 83 tahun terus-terusan. Sholat tarawih 23 aja ngepot, pulang duluan. Ya. Inilah keberkahannya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dosa-dosa kita yang lalu akan diampuni. Ini adalah salah satu hikmah dari puasa. Hikmah dari Ramadan itu adalah sebagai penggugur dosa. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, "As-shalawatu khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukafitu bainahunna ijaztuni batil kabair." Kata Nabi, sholat yang 5 waktu, dari mulai maghrib, isya ke subuh, subuh ke juhur, juhur ke asar, asar ke maghrib, itu penghapus dosa. Mukafitu bainahunna, sebagai penghapus dosa. Ini kalau ibarat mobil, kacanya ada wipernya. Ya, jadi nggak ada dosa-dosa kecil dihapus terus. Dosa kecil ini nggak boleh disepelekan. Kecil lama-lama jadi besar, dikit lama-lama jadi banyak. Seperti perusahaan ini, mungkin tadiannya nggak seperti ini ya, Pak ya. Awal dulu kecil dulu, kemudian menjadi besar. Ini bedanya antara orang beriman dan tidak beriman. Orang beriman kalau melihat di dalam hadis Sahih Bukhari, orang beriman itu kalau melihat dosanya seperti gunung yang besar adanya di atas kepalanya. Dia takut kalau gunung itu akan menimpahnya. Makanya dia selalu tidak mau menambah dosanya lagi. Tapi orang yang tidak beriman, maka melihat dosanya ini seperti lalat yang ada di hidung, tinggal gebah langsung pergi. Makanya dia ringan untuk menambah dosanya lagi. Nah, kemudian ada juga alhamdulillah doa penghapus dosa mingguan, wal jum'atu ilal jum'ah, antara Jumat dengan Jumat, itu sebagai penghapus dosa. Kemudian juga ada juga yang tahunan, wa Ramadan ilal Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan. Syaratnya apa? Itu syaratnya dalam hadis selanjutnya, ijaztuni batil kabair, apabila dosa-dosa besar ditinggalkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada sekitar 8 menit lagi ya. 8 menit lagi ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah di bulan inilah kita mempunyai kesempatan untuk menghapus dosa-dosa kita. Setelah 11 bulan
kita mengarungi kehidupan kita dengan penuh warna-warni. Ini adalah satu momentum yang tepat untuk kita membersihkan dosa yang melekat dalam diri kita tanpa kita sadari. Karena manusia itu jangankan setahun, sehari aja ya, kita untuk berbuat dosa, peluang berbuat dosa itu banyak sekali. Di antaranya ucapan lain dan lain sebagainya. Ini adalah satu momen yang sangat tepat. Sejenak kita lihat depan kita, belakang kita, samping kanan kiri kita. Yang dulu sama dengan Ramadan saat sekarang. Masih ada saudara kita, masih ada keluarga kita, masih ada sahabat kita. Pada hari ini sudah tidak ada. Ini yang wajib kita syukuri, bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendulang pahala untuk bekal kita, kehidupan kita di akhirat kelak. Dan hikmah di dalam berpuasa ini diantaranya adalah sebagai tarbiyah, sebagai madrasah ketakwaan, seperti yang diberikan tadi atau diucapkan atau dilantunkan ayatnya, la'alakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang beriman. Dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang bertakwa. Dan Allah akan memuliakan orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jangankan ibadahnya, bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah akan lebih wangi daripada bau minyak kasturi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini hikmah daripada puasa kita. Nah, kemudian hikmah yang lain adalah bulan puasa ini bulan ukhuwah. Kenapa dikatakan bulan ukhuwah? Kita bekerja dari pagi sampai sore. Ada yang dari pagi sampai pagi lagi. Mungkin ada security ya, 24 jam. Ada security ini. Ya, itu 24 jam. Jangankan bertemu dengan tetangganya, dengan lingkungannya, bahkan dengan keluarganya pun tidak sempat. Tapi dengan datangnya bulan Ramadan ini, banyak peluang kita untuk berinteraksi dengan lingkungan kita, dengan tetangga kita, dengan apa? Dengan sholat tarawih, apalagi tadarus Al-Quran, apalagi bukber, seperti yang kita lakukan. Kita berinteraksi dengan tetangga kita. Kemudian keluarga kita, yang tadinya kita boro-boro kita berdiskusi, bertemu saja sudah tidak sempat. Tapi dengan datangnya bulan Ramadan, maka kesempatan kita ada ketika kita makan sahur ya, bersama keluarga kita. Ini adalah bulan ukhuwah. Kemudian bulan Ramadan juga dikatakan bulan musim kebaikan. Sabda Rasulullah SAW, bulan Ramadan adalah bulan di mana pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat dan dibelenggu setan-setan. Dan berkata, berseru malaikat, wahai pencinta kebaikan, lanjutkanlah. Wahai pembuat kejahatan, hentikanlah. Satu, dikatakan pintu surga dibuka lebar-lebar. Kesempatan kita untuk meraih pahala keberkahan di bulan Ramadan ini sangat luas. Kemudian semangat kita dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain ini lebih tinggi lagi. Masjid-masjid musolah dipenuhi oleh jamaah. Jangankan orangnya, sore-sore sejadahnya udah nyampe ya, udah nyagerin tempat gua nih, jangan ditempatin. Ini keberkahan bulan Ramadan. Nah, kemudian pintu neraka ditutup rapat-rapat. Orang yang akan berbuat kesalahan, orang yang buat kejahatan, dia akan lebih malu dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan yang lain semuanya kelihatan, Pak. Tapi di bulan Ramadan ini yang kelihatan cuma kakinya. Nah, kemudian setan-setan dibelenggu. Ini adalah yang dapat merasakan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Artinya apa? Dia tidak mengumbar nafsunya. Karena salah satu yang kita hindari adalah
batalnya pahala puasa kita. Di antaranya adalah berkata kotor, kemudian berdusta, bergibah, dan melihat dengan tatapan syahwat. Ini ada yang salah satu yang membatalkan pahala puasa kita, itu kita jaga. Kemudian yang keempat, hikmah puasa di sini adalah bahwa bulan Ramadan ini dijadikan Allah tadi yaitu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian yang dan mendapatkan malam kemuliaan tersebut, dan mudah-mudahan pada akhirnya nanti kita dapat meraih derajat ketakwaan insyaallah Subhanahu wa taala. Cahaya bersinar di bulan puasa. Banyaklah ibadah, dekatkan diri. Kalaulah benar itu datangnya dari Yang Maha Kuasa, kalau salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Burung pipit bulunya coklat, anak manjangan kenceng larinya. Walaupun sedikit biar manfaat, kalau kepanjangan bosan dengerinnya. Insya Allah itu saja tausiah pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua. Tinggal beberapa menit lagi, nanti sambil kita menunggu azan maghrib, kita berzikir. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit lagi?